Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Muhammad Surya Fatin dari kelas C akan menjelaskan tentang multiplexing dan digital transmission. Di sini saya akan menjelaskan multiplexing terlebih dahulu. Apa itu multiplexing? Multiplexing adalah proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk dapat ditransmisikan melalui satu buah saluran atau satu communication channel. Lalu pada multiplexing ini terdapat dua teknik dasar. Yang pertama ada frequency division multiplexing atau FDM. Yang kedua time division multiplexing atau TDM. Nah, yang pertama itu FDM. Apa itu FDM? Dalam FDM ini sinyal informasi ditransmisikan pada waktu yang bersamaan dengan frekuensi yang berbeda. Kemudian sinyal informasi di FDM ini juga sinyal informasinya dimodulasikan dengan gelombang carrier yang berbeda-beda. Nah, kemudian terdapat hierarki FDM. Hierarki FDM di sini yaitu terdapat voice channel. Voice channel itu terdapat satu voice circuit. Voice circuit ini memiliki bandwidth 4 kHz. Nah, kemudian ada juga grup. Grup itu adalah channel bank, di mana satu grup atau satu channel bank ini terdapat 12 voice channel. Bandwidthnya juga dikalikan dengan 12. Jadi 4 dikali 12 sama dengan 48 kHz untuk satu channel bank atau satu grup. Nah, kemudian ada supergroup. Supergroup ini adalah terdiri dari 5 grup dan terdapat 60 voice circuit. Lalu ada master group. Master group itu 10 kali supergroup, dan jumbo group itu 6 kali dari master group atau 3600 voice circuit. Nah, pada FDM ini bentuk sinyal inputannya adalah berupa analog. Nah, yang selanjutnya ada TDM. Apa itu TDM? TDM itu time division multiplexing. Umumnya pada TDM ini digunakan untuk sinyal digital. Inputan TDM ini berupa deretan bit yang akan ditransmisikan melalui satu buah saluran channel. Kemudian hierarki TDM. Pada hierarki TDM terdapat T1 atau keluaran standar yang ke-1, di mana T1 ini jumlah voice circuitnya adalah 24. Bisa dilihat channel bank pada voice circuit yang pertama adalah 24. Kemudian T2 itu adalah 4 kali T1 atau yaitu digital data. Kemudian T3 itu rumusnya adalah 7 kali dari T2. Bisa dilihat di sini adalah picture font. Kemudian T4 itu 6 kali T3, dan seterusnya dari ada T5 yaitu 2 kali dari T4. Yang selanjutnya pada standar Eropa disimbolkan oleh E. E1 itu terdiri dari 30 voice circuit. Lalu E2 atau standar saluran kedua yaitu 4 kali E1, dan E3 itu 4 kali E2, dan E4 itu adalah 4 kali E3, dan E5 adalah 4 kali E4. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem penyambungan atau switching, di mana switching ini adalah komponen yang dapat menghubungkan antara dua pelanggan telepon sehingga keduanya dapat berbicara satu sama lain. Sentral di sini harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah sentral harus dapat menghubungi panggilan ke satu dari banyak outgoing circuit. Yang kedua, sentral juga harus dapat memutuskan hubungan tersebut setelah call termination. Lalu yang ketiga adalah sentral harus mencegah pengguna lain yang akan menggunakan saluran tersebut. Nah, di sini switching ini berfungsi untuk mengarahkan
ke saluran yang lain agar tidak terjadi penumpangan. Sentral di sini harus memiliki beberapa kemampuan dasar, yaitu switching, signaling, dan numbering. Switching di sini yaitu menghubungkan dua di antara pengguna atau pemakai yang ingin saling berhubungan. Yang kedua adalah signaling, yaitu untuk memberikan informasi. Di antaranya adalah adanya panggilan, terus terjadinya percakapan, dan berakhirnya panggilan. Lalu yang terakhir adalah numbering. Numbering itu fungsinya untuk memberikan identitas kepada tiap pemakai. Kemudian sentral di sini juga memiliki beberapa tugas. Tugas yang pertama adalah sentral harus tahu ketika ada pelanggan yang sedang off. Lalu waktu penyambungan itu harus kurang dari waktu hubungan. Nah, lalu sentral juga harus tahu identitas pelanggan. Jadi jangan sampai kita itu melakukan panggilan di luar identitas yang akan kita tuju. Lalu selanjutnya sentral juga harus tahu kondisi pelanggan yang kita tuju, apakah dia itu keadaannya sibuk atau sedang kosong. Nah, jika pelanggan sedang kosong, maka akan menerima ringtone, kemudian bel berbunyi. Nah, kemudian jika pelanggan tidak diangkat, maka akan diberi nada sibuk. Nah, bagaimana jika diangkat? Jika pelanggan mengangkatnya, maka panggilan akan dikunci dan mencegah ada panggilan yang akan masuk. Nah, jika pelanggan telah selesai, di sini sentral harus merilis semua peralatan switchingnya, begitu. Ya, kemudian ada elemen exchange atau elemen dari sentral. Yang pertama adalah cross point matrix, kemudian signaling, dan control. Apa itu cross point matrix? Cross point matrix adalah bagian yang menerima permintaan pemanggil, lalu bisa juga mengecek status yang dipanggil. Lalu signaling di sini menentukan saluran mana yang akan dipanggil atau yang akan dihubungkan. Lalu kontrol ini fungsinya untuk melakukan penyambungan antara memanggil dan yang dipanggil. Kemudian ada yang namanya unit penyambungan pada sentral telepon. Di sini terdapat beberapa komponen, yaitu LIC, konsentrator, group selector, dan expander. Apa saja pengertian dari komponen tersebut? LIC dipasang LIC dipasang setelah pemanggil. Nah, LIC di sini akan memberi dan menerima indikasi bahwa ada yang akan melakukan panggilan. Lalu ada namanya konsentrator. Apa itu konsentrator? Konsentrator merupakan Lalu ada namanya konsentrator. Konsentrator merupakan jaringan saklar. Nah, di mana jumlah inlet atau masukannya lebih banyak daripada outlet. Lalu ada group selector. Group selector ini fungsinya adalah mengidentifikasi informasi yang akan dikirimkan agar sesuai dengan apa yang dituju. Group stage ini memiliki inlet dan outlet yang sama. Lalu yang terakhir ada expander. Expander ini adalah jaringan saklar, namun fungsinya untuk menyebarkan saluran dari yang terkecil atau dari yang sedikit ke saluran yang lebih banyak, di mana jumlah inletnya itu kurang dari atau lebih sedikit dari jumlah outlet. Nah, ada yang namanya junctor. Junctor itu adalah penghubung dari expander dan dari
konsentrator kepada grup selektor. Nah, di sini terdapat tipe A dan tipe B. Tipe A itu menghubungkan dari konsentrator dengan grup stack. Ini tipe A. Lalu ada tipe B. Tipe B itu dari ekspansor menghubungkan ekspansor dengan grup selektor. Penghubungan ini biasanya berupa kabel. Nah, lalu pada sentral ini ada yang namanya trunking. Apa itu trunking? Trunking adalah proses identifikasi berdasarkan proses signaling yang dilakukan oleh pemanggil pada tujuan tertentu. Trunk di sini terbagi beberapa jenis, yaitu ada outgoing trunk, incoming trunk, dan bidirect trunk. Apa sih outgoing trunk itu? Outgoing trunk adalah yaitu memberi indikasi kepada grup selektor apakah sibuk atau tidak. Nah, lalu ada incoming trunk. Incoming trunk itu adalah dia itu menerima indikasi pendudukan saluran dari outgoing trunk. Nah, kemudian yang terakhir ada bidirect trunk. Apakah itu bidirect trunk? Bidirect trunk ini adalah penggabungan dari outgoing dan incoming trunk. Nah, selanjutnya adalah ada evolusi. Evolusi ini terbagi dua, ada manual switching dan automatic switching. Nah, pada automatic switching terbagi dua lagi. Yang pertama ada analog electromechanical switching dan digital electronic switching. Nah, kemudian pada manual switching ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah Strowger switch, lalu ada electronic switch, lalu ada circuit switch dan message switch. Nah, pada analog electromechanical switching tekniknya ada beberapa teknik, yaitu step by step, lalu ada crossbar, dan yang terakhir itu ada command control. Kemudian pada digital electronic switching ada dua, ada circuit switch dan packet switch. Nah, untuk yang jenis pertama adalah Strowger switching. Strowger switching ini hanya dilakukan atau hanya digunakan kepada untuk sentral yang kapasitasnya kecil. Nah, kemudian di Strowger switching ini ada crossbar. Crossbar ini adalah penggunaan untuk sentral telepon dengan kapasitas yang besar. Kemudian yang kedua adalah electronic switching, nah, atau SPC. Nah, pada SPC ini fungsi kontrolnya itu sudah menggunakan teknik digital, namun pada switchingnya itu masih menggunakan elektromekanik. Nah, kemudian ada circuit switching. Prinsipnya adalah informasi dikirim oleh suatu terminal, lalu diterima oleh central switching yang kemudian langsung dikirimkan kepada terminal yang dituju. Nah, yang terakhir adalah message switching. Message switching ini prinsipnya adalah dia mengirim informasi informasi dapat dikirimkan walau si penerima itu dalam keadaan sibuk. Jadi misalnya pada SMS begitu. Yang selanjutnya adalah paket switching. Paket switching adalah paket informasi data yang dibagi menjadi paket-paket berukuran kecil yang diberi label lalu dikirimkan ke alamat yang dituju. Lalu selanjutnya hierarki sentral. Hierarki sentral ini memuatkan hubungan telepon dalam lingkup lokal, regional, nasional, dan internasional. Kemudian terdapat beberapa kelas, yaitu dari yang terbawah ada end office, kemudian call center, kemudian primary center, lalu sectional center, dan yang paling tinggi adalah regional center. Lalu ada struktur jaringan telepon, di mana terdapat local network, junction network, lalu ada trunk network, dan international network. Kemudian ada jaringan akses. Jaringan akses ini adalah menyalurkan data atau informasi dari CPE menuju core network atau sebaliknya. Jaringan akses tetap. Jaringan akses tetap adalah
Jaringan akses untuk menghubungkan terminal yang tetap. Jaringan akses tembaga yaitu merupakan jaringan dari jaringan akses dari sentral ke pelanggan menggunakan jenis kabel tembaga.